Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5B SD Islam Al-Akbar. Hari ini Selasa 15 September 2020. Seperti biasa Pak Rahman menjelaskan video pembelajaran dalam bentuk video YouTube yang di-share di channelnya Pak Rahman sendiri karena ada beberapa hal yang saya lebih suka menyampaikannya secara seperti ini daripada tertulis seperti guru-guru lain ya. Saya lebih suka seperti ini karena saya anggap media ini paling mendekati seperti pembelajaran di kelas. Ya, meskipun tidak sepenuhnya efektif ya. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, pengumuman yang kemarin saya ulangi lagi, yaitu bahwa hari Senin depan kalian pengambilan buku ya. Pengambilan buku dilaksanakan secara drive-thru. Berarti kalian datang ke sekolah dengan menggunakan mobil, motor dari orang tua, diantar orang tua, datang ke sekolah, ambil buku, pinjaman dari perpustakaan berupa tematik dan bahasa Inggris ya. Ada tematik, ada bahasa Inggris. Tema 1, tema 2, tema 3, 4, dan 5 kalau nggak salah ya. Kalau salah ya mohon maaf. Hari ini tadi datang beberapa buku pagi ini. Pak Rohman terima listnya barusan. Dan insya Allah kelas 5 mendekati lengkap bukunya ya. Tapi tetap ada beberapa buku di beberapa tema yang tidak lengkap. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, yang datang hari Senin duluan, yang pagi-pagi datang, berarti dia yang dapat buku lengkap. Yang datangnya telat, ya mohon maaf, ada kemungkinan tidak lengkap bukunya. Pengumuman berikutnya, yaitu Senin depan, Pak Roman dan Bu Dita sudah sepakat untuk PTS. Ya, insya Allah Senin depan PTS. Makanya nilainya yang kosong-kosong harap segera dilengkapi. Ini Google Classroom-nya Pak Roman ya, kelas 5 BSD Islam Al-Akbar kemarin saya update nilai di sini, saya tidak update nilai di WA. Ya, karena ada nilai lagi hari ini nanti sekalian kalau di WA nanti ya. Ini yang merah-merah silakan dilengkapi. Karena Senin depan kita sudah mulai PTS. Ya, saya harap nanti Bapak Ibu guru yang lain, mata pelajaran yang lain juga sudah melaksanakan PTS. Karena PTS ini tidak terjadwal seperti di sekolah ya. Ya, silakan yang merah-merah ini melengkapi. Ini pekan kedua. Ya, lihat ada Akila yang lubang, Awan lubang ya, Elisa lubang. Ini boleh dilengkapi. Apalagi yang merah semua gini, ini sangat boleh dilengkapi. Saya tidak melarang kamu tidak melengkapi ya. Ini yang kuning-kuning kemarin. Loh ini Jazuli sudah 90 masih di blok kuning ya. Nanti dibenarkan lagi ini sama Pak Rahman. Ya. Ini yang tema kemarin. Waduh, mudun dua borek. Loh kok hilang? Ya nanti diperbaiki lah ya. Ini rusak ya. Kepotong ini ya. Nggak apa-apa nanti saya perbaiki lagi. Jadi mohon yang masih kosong-kosong dilengkapi ya. Keterangannya ada di bawah, nilai sekian adalah pelajaran sekian. Nanti dilihat di di forum atau di tugas kelas ini. Nah, tugas kelas ini kan ini ya dikasih tanggal sama Pak Rahman ya. Bahasa Jawa, evaluasi tematik, evaluasi bahasa Jawa. Kemarin ya, minggu kemarin. Ini Senin, yang Senin kemarin pas ini hari ini Selasa. Ya, hari ini Selasa ini ada bahasa Jawa hari ini nanti saya jelaskan bahasa Jawa. Ya, Pak Roman hanya ingin mengingatkan itu. Dan kalau nilai ini tidak dilengkapi sampai batas waktu pada rapotan, ya saya tulis sesuai apa adanya. Kalau nggak ada nilainya ya saya tulis nol. Gitu aja ya. Saya nggak sulit-sulit, saya nggak nagih-nagih. Pak Roman ini gitu tuh penagih nilai kok ya. Pak Roman ini tugasnya ngajar. Kalau kalian nggak mau diajar ya nggak apa-apa. Gitu ya. Disiapkan buku tulisnya seperti biasa, dicatat dan diperhatikan. Nanti di ujung video akan ada cara mengerjakan dan beberapa tidak saya tulis dalam bentuk ini karena ini ilmunya saya ingin datang dari saya langsung, tidak datang dari PowerPoint yang ini. Ya, ditulis di buku catatan, mungkin bisa di stop dulu videonya seperti biasa atau caramu bagaimana, mungkin lihat di PPT selanjutnya. Tapi ini nanti ada
pembelajaran yang saya sampaikan secara lisan seperti ini. Ya, ditulis ya. Paragraf manut wujute. Iki padha kaya tematik, nggih. Tematik sing tema siji kok, nek gak salah, yaiku jenis paragraf manut wujute ana telu, yaiku paragraf deduksi, induksi, lan campuran. Padha kan kata tematik ya. Deduksi, induksi, campuran. Deduksi, nah siji ya. Tulisannya saisoke sampean dihias kayak iso ya catetane. Kayak biasa iku lho ya. Sampeyan kan pinter nek nyatet-nyatet. Paragraf deduksi yaiku paragraf kang ide pokoke manggon ing ukara lekasan, wiwitan. Dene ukara-ukara liyane dene panerang. Panerang itu ukara ya, ukara sik. Bahas ukara. Apa ukara iku? Ukara iku kalimat ya. Ana nek nduk bahasa Indonesia ana huruf ya, ada huruf abjad itu, ada kata, ada kalimat, ada paragraf. Ada kata, ada suku kata. Gitu ya, dulu di tematik ya. Ning bahasa Jawa ana aksara, ana tembung, ana ukara, ana paragraf. Aksara, tembung, ukara, paragraf. Nah, apa iku Mang Ukara? Aksara iku abjad, mari ngono tembung iku kata, ukara iku kalimat, paragraf ya, paragraf ya. Nah, paragraf deduksi iku ukara lekasan, ukara utamae ing lekasan utawa ide pokoke ing lekasan. Maksudnya kalimat utamanya ada di kalimat pertama dalam paragraf tersebut dan lain-lainnya adalah kalimat penerang. Ukara-ukara liyane dene penerang. Ya ngono ya. Nah, iki tulodo. Tulodo iku contoh. Bima lunga menyang Surabaya. Wis suwe Bima pengin menyang Surabaya. Ibune janji yen bijine apik arep dijak menyang Surabaya. Unggah-unggahan kelas 5 iki Bima juara loro ing kelase. Iki contoh paragraf deduksi. Apa? Karena krana utawa krana ide pokoke ing wekasan utawa wiwitan ya ukara ide pokoke ing lekasan iki. Jadi kalimat utamanya ada di eh, kalimat pertama. Insya Allah sudah paham karena di tematik juga sudah dijelaskan ya. Dua, paragraf induksi. Paragraf kang ide pokoknya manggon ing ukara pungkasan paragraf. Pungkasan itu berarti akhir. Ukara ing pungkasan. Ukara utamai ing pungkasan. Pungkasan itu berarti kalimat utamanya ada di akhir. Insya Allah sudah ngerti lah dibahas di tematik sudah dijelaskan ya. Jadi ukara-ukara liyane minangka ukara panerang. Pasti ya, kalimat lainnya disebut kalimat penjelas gitu ya. Gitu loh doe. Ing Surabaya Bima nginep 3 dina. Bima rumangsa seneng karo sedulur misanane. Sedulur misanane ku sepupu. Misanan. Dina kang katelu Bima dijak rujaan karo budene. Surti nyepakake kates lan nanas. Budene nyepakake bon. Bon itu bumbu. Bima diutus budene tuku gula ing toko cedhak oma. Nah, iki dianggap kalimat utamae utawa ide pokoke. Jadi iki disebut paragraf induksi. Insyaallah ngerti lah. Sing kaping 3 iki rada beda titik karo tematik tapi intine padha. Ya. Paragraf campuran, yaitu paragraf kang ide pokoke ora katulis kanthi terang-terangan. Ya, nek nang campuran tematik kan paragraf ide pokoke iku anu ya, ning wiwitan utawa ning pungkasan. Tapi ning bahasa Jawa ana tambahan ora katulis kanthi terang-terangan, berarti tersirat iki lho ya, tersirat. Nah, utawa iso ae dipokoke ing lekasan wiwitan lan ing pungkasan. Maksudnya, dalam paragraf ini bisa saja tidak ditemukan ide pokok secara terang-terangan, tetapi tersirat. Nah, kayak iki contohnya paragraf campuran, tapi ide pokoknya tersirat. Ide pokoknya ditulis paraman iki, Bimo seneng atine. Tapi ning kene ora ana tulisane Bimo seneng atine, tapi iki iso ae tersirat ya. Tersirat itu maksudnya seolah-olah gitu ya. Bimo nginep 3 dina ing Surabaya. Atine rumangsa marem, kepinginane wis keturutan. Saben sore Bimo mlaku-mlaku. Bimo seneng ndeleng keramaian ing kono. Jadi Surabaya iku rame ya. Kabeh kang dialami dicatat ing bukune minangka kenang-kenangan. Ah, preketek ini sebenarnya. Enggak ada anak-anak seneng terus nulis di buku gitu ya. Ini hanya
sebuah catatan saja ya. Nah, ide pokoknya apa kira-kira? Jadi ide pokoknya ini tersirat. Kira-kira ide pokoknya adalah Bimo seneng atine karena dijelaskan Bimo nginep telung dino ing Surabaya atine rumangsa marem. Marem iku ya seneng. Kepinginannya wis keturutan karena senang gitu ya ini ya. Kalimat ketiga, saben sore Bimo mlaku-mlaku karena senang. Bimo seneng deleng keramaian ing kono. Deleng keramaian, lihat keramaian karena senang ya. Dulu ya, ada kalimat khusus, ada kalimat umum ya gitu. Khususnya adalah seneng atine, umumnya ya ini. Kabeh kang dialami dicatat ing bukune. Ah, iki hoak sebenarnya ya. Ah, nggak ada anak kecil eh, apa kalau seneng nulis di buku gitu ya nggak ada. Mungkin update status kalau sekarang ya, seneng update status. Lagi di Surabaya nih ya gitu mungkin ya. Lagi lihat orang kecelakaan nih loh enggak ya. Ya, itu dicatat semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian ada lagi ini aksara. Nah, dibaleni mana? Aksara mau apa? Aksara mau huruf atau abjad. Neng Jawa ana aksara Jawa, Hana, Caraka, Data, Sawala, Pada, Jaya. Yo nek nang bahasa Indonesia A B C D sampai Z. Nek nang Arab alif ba ta ya dan seterusnya itu. Aksara itu ditulis ya, iki ditulis pisan. Aksara sama dengan huruf. Itu ya. Lanjut tembung. Tembung iku kata. Ditulis. Tembung sama dengan kata. Ya. Udah ya. Lanjut ukara. Ukara itu kalimat. Ya, kalimat. Ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, ada kalimat penjelas, ada kalimat utama dan sebagainya. Insya Allah kita diperdalam lagi di bahasa di tematik ya. Karena sudah kelas 5 berarti pelajarannya sudah mendalam dalam kok podo Pak karo kelas 4 enggak ya, enggak sama. Intinya di kelas 5 kita mengulang pelajaran kelas 4 tapi lebih masuk lagi. Nanti di SMP masuk lagi di SMA akan dipisah-pisah lagi, dimasukkan lagi gitu ya. Karena pelajaran itu semakin bertambah umurmu akan diperdalam gitu ya. Matur suwun kayak biasa lanjut di Google Classroom tak jelasake carane garap. Lanjut Google Classroom seperti biasa dibuka di Google Classroom. Ini forum. Yang pertama adalah pengumuman apa ini nilai. Nanti saya ulangi lagi ini, saya hapus. Ini ada tugasnya. Langsung ke petunjuk saja. Ini materinya tadi saya catatkan di sini kecuali yang ukoro apa aksoro, ukoro, tembung ya. Kecuali itu saya omongkan seperti ini. Dan ini perintahnya juga saya omongkan lagi seperti ini. Hari ini saya tidak ingin kamu mengirim foto. Yes. Bosen lah ngirim foto, lihat fotomu ya. Kirim foto ya salah. Gaya baju bebas mana. Ah, percuma kalian itu ya. Formulir ini tulisannya. Perhatikan petunjuk dari gurumu. Dengarkan kembali videonya. Jika kesulitan, maka catat terlebih dahulu di kertas atau buku tulis. Cara mengerjakan ini, nomor 1. Nah, ini kan ada jawaban Anda ya. Nah, ini ada gambar, cuma gambar. Apa perintahnya? Diomongkan sama Pak Rahman seperti ini. Saya dikte lah istilahnya ya. Saya dikte istilahnya. Nomor 1, buatlah paragraf yang kalimat utamanya apa? Deduksi. Ya, deduksi itu berarti di depan apa di awal? Di depan apa di akhir ya? Deduksi. Mana tadi deduksi? Nah, berarti di bekasan wiwitan, berarti di pertama. Misalkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa kira ya. Dino, awalan huruf besar ya. Dina ya. Dina iki para santri TPQ kerja bakti. Wes, iki dianggap kalimat utama. Iki contoh aja ya. Buatlah 5 kalimat, 5 ukoro berarti ya. Berarti kalimat pertama ini disebut ide pokok, 4 selanjutnya adalah kalimat penerang. Andi njupui sampah. Kalian ono arek njupui sampah ya. Ing sekitaran ruang kelas. Bisa nanti kalian buat sendiri ya. Tuh Andi namanya orang guru besar ya anak-anak ya. Ya,
Maaf. Ya. Andi njupuk sampah ing sekitaran kelas. Misalnya iki Rina nyapu karo ngepel pelatarane kelas. Oke, selanjut 5 kalimat. Berarti satu paragraf itu 5 kalimat. Ingat ini deduksi. Dibuat paragraf deduksi. Bebai kan perintah ya, kok cek bingung, sing nggarap cek bingung. Nah, loh, kan perintah ya, nggarap cek bingung. Ya diomong ngene karo Pak Rahman ya. Iki dibuat induksi. Berarti kalimat utamanya ada di akhir. Ini berarti kalimat penjelas dulu awalannya ya. Rina sangat senang sekali. Oh kok bahasa Indonesia. Rina ngumpul ing kebon. Dino iki Rini nggawa karet gelang. Nah, misalnya iki kalimat utama, kalimat penjelas, lanjut, titik-titik, ada 5 ukor juga, 5 kalimat. Berarti ini minimal semuanya 5 kalimat. Nah, ini kalimat penjelas, kalimat utama. Ini dianggap kalimat utama. Ingat nama orang huruf besar. Ini loh ya, nama orang huruf besar. Ingat. Itu ya. Jadi ini induksi, yang atas deduksi. Keduanya kalimat 5 kalimat atau 5 ukoro dan ditulis di sini langsung. Ya, kalau perlu di buku tulis dulu, dieret-eret di buku tulis, kemudian kalau sudah pas baru ke Google Formulir baru dikerjakan. Itu saja. Jangan lupa pengumumannya Pak Roman tadi bahwa Senin depan ambil buku dan sudah mulai PTS. Nilainya yang kurang monggo dilengkapi ya. Batasnya melengkapi akhir itu ketika mau rapotan PTS. Kalau nggak segera dikerjakan ya wis tak tutup nilai ini papan kosong ya. Itu saja. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.